Halo teman-teman badminton, balik lagi di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku kasih judul minta digendong gantian dong. Jadi di video ini aku berpasangan dengan Dito. Dito itu biasanya minta digendong ya. Tapi sebenarnya dari pertama kali aku ketemu Dito sampai sekarang itu udah banyak kemajuan kok mainnya. Jadi sebenarnya nggak perlu digendong sih. Cuman ya masih perlu banyak kayak teknik-teknik yang perlu di reset atau dipelajari ulang supaya bisa lebih cepat ke mana-mana. Dan sebenarnya teknik itu masalah kedua sih kalau menurutku ya buat Dito. Yang lebih utama itu harusnya Dito lebih kayak melatih ke fleksibelan tubuh sama bisa mendeteksi harus gerak kemana gitu. Kadang-kadang aku lihat untuk reaksinya agak lambat ya. Bolanya sama lawan tuh ditaruh mana itu harusnya kita udah kayak punya prediksi kalau nggak A mungkin ke B atau ke C atau ke D. Tapi Dito nunggu sampai bener-bener dipukul sama lawan baru dia gerak. Nah itu yang bikin apa ya banyak bola-bolanya yang banyak tanggung atau nyangkut, dan memang dia ini mukulnya agak aneh-aneh ya. Jadi eh, kalau aku sih menurutku ya, kalau posisinya kita nggak enak, jauh, mau ngambil bolanya itu jauh sehingga tubuh kita agak kayak merayap atau menjangkau gitu, itu biasanya nggak bagus pengembaliannya karena kita nggak stabil kondisi ininya ya, apa gravitasinya tubuh itu nggak stabil, jadinya pukulannya nanti kepengaruh sama eh, gravitasinya tubuh yang mau jatuh itu nanti bisa ikutan dorong bola yang kita mau. Misalkan kayak di net, kalau misalkan kita melangkahnya atau menjangkahkan kaki itu sekitar 90 cm gitu ya. Ternyata Dito melangkahnya cuman 2 tackle atau 60 cm, tapi menjulurkan tangan terus pakai poles. Nah itu biasanya banyak ini apa, banyak nanggungnya atau nggak nyampe. Apakah bisa melatih kayak gitu? Maksudnya nggak usah dibenerin tekniknya, nggak perlu dibenerin timing atau titik pukulnya, itu tetap gitu aja. Tapi lama-lama bisa tipis, apakah bisa? Ya aku rasa bisa. Tapi yang aku rasa lebih penting lagi, walaupun kita bisa mengembalikan bola tipis karena terbiasa, walaupun tekniknya salah atau timingnya itu nggak terlalu tepat ya, tapi bisa kembali dengan tipis, itu sesuatu yang diulang-ulang terus, dipelajari terus, itu lama-lama bisa tipis. Tapi ini yang big problem ya. Setelahnya kalau kamu tubuhnya nggak stabil, misalkan lawan itu mampu untuk mengembalikan bola, walaupun kamu mukulnya itu mengembalikannya tipis, tapi dia mampu untuk mengembalikan dan kamu terus nggak bisa kemana-mana. Jadi kalau udah kayak mau jelungup, udah kayak mau jatuh, terpaksa kita ngasih pengembalian. Nah itu kita harus pikirkan juga, kalau ini aku kembalikan ke sini, aku harus siap lagi lebih 2 kali kerja gitu. Jadi mending kita mukulnya itu cepat, larinya cepat, terus mukul dikasih bola yang jauh dari lawan, itu lebih mending daripada kita mengejar ketipisan. Oke, jadi sebenarnya yang eh, di sebelah sana ada Erik sama Rizky. Rizky anak baru. Aku baru beberapa kali, ya 2 kali ini sih ketemu di lapangan, dan dia mungkin tertarik untuk gabung dengan grup ini ya. Dan aku lihat dia itu mainnya lumayan bagus sih, jadi mau ngejar bola terus niat. Kalau dibandingin sama Dito ya, nah ini kok banding-bandingin sih. Ya maksudnya semangatnya atau reaksinya untuk ngejar bola itu Rizky lebih unggul, tapi
untuk naruh-naruh bola dan mengembalikan bola Rizky masih kurang. Tapi kalau mau dilatih mungkin nggak sampai setahun bisa bagus lah Rizky. Nah, tadi aku sempat cerita mengenai Dito ya, yang jadi pasanganku, yang biasanya minta digendong. Jadi kalau ada pemain tiga yang lumayan bagus, terus dia itu merasa kayak jadi pupuk bawang gitu. Jadi milih bola yang paling bagus dari antara tiga itu, terus jadi partnernya. Nah, jadi kebiasaan digendong, walaupun sebenarnya aku rasa nggak perlu digendong ya. Cuman kali ini di hari ini aku paginya itu menderita diare dan udah beberapa kali ke toilet ya, tapi di rumah sebelum ke lapangan, dan aku udah minum obat diare 2 kali. Tapi ya sebenarnya udah mampet sih, cuman aku gak berani untuk lari-lari cepat atau mungkin terlalu ngegas mainnya ya, nanti malu kalau sampai ini ya keluar di celana. Wah, malu aku. Dan kebetulan juga dari Erik sama Rizky bolanya lebih banyak diberikan ke Dito. Nah, kayak gini kan tuh diberikan ke Dito. Nah, kalau bingung ya, biasanya kalau jadi penggendong lah, rasanya kamu jadi penggendong itu ya apa? Jadi kalau jadi penggendong itu kita harus 1,5 kali lebih rajin dari biasanya. Dan caranya kita untuk nempatin di lapangan itu agak sedikit berbeda karena kita mainnya memang benar berdua, jadi kita nggak 2 lawan 1. Yang gendong itu bukan main single, tapi coverannya itu lebih luas daripada yang pemain main double biasa yang nggak gendong ya. Coverannya pasti lebih luas. Dan kita lihat kayak ini antisipasi, kita harus belajar antisipasi. Kalau misalkan kita nempatin bola ke sana, lawan tuh biasanya nempatin kemana aja itu kita harus tahu. Ini berdasarkan pengalaman, dan kalian boleh lihat video-video di YouTube atau di channel kayak gini. Terus lihat atlet main itu juga bisa ini ya, bisa menambah pengetahuan kalian. Ada beberapa pukulan yang memang mengembalikannya itu biasanya ke arah situ 90%. Jadi kita bisa tungguin gitu. Contohnya ya, kalau lawan itu udah jauh larinya terus kita kasih ke area backhandnya mereka. Kalaupun lawannya itu bagus bisa mengembalikan, kebanyakan itu dikasih ke lurusan di net. Jadi kita bisa tungguin di daerah net yang di lurusannya yang kita kasih backhand itu, yang kena backhand late ya. Tapi kalau kalian ngelihatnya itu YouTube-nya atlet-atlet main, ya tentu aja teorinya gak valid. Soalnya mereka bisa backhand late itu mengembalikannya sampai ke belakang lob gitu. Tapi kalian bisa amati sendiri, walaupun atlet itu backhandnya itu kuat atau backhandnya bagus, bisa sampai ke belakang, mayoritas atau kebanyakan ya, kalau dari atlet sendiri dikasih backhand atau backhand lead, itu pasti dikembalikannya di smash sama lawannya. Kalian bisa lihat atau amati ya, kalau nonton badminton atlet main, kalian amati kalau misalkan lawannya itu habis dikasih backhand, pasti disemes oleh lawan, oleh yang ngasih backhand itu. Jadi mungkin kalian ada yang pemula terus merasa aku gak bisa backhandku lemah apa. Ya aku perlu ingatin juga, walaupun backhandmu itu kuat, tetap hasilnya bakal disemes. Jadi yang antisipasinya adalah kalau kita habis ngasih backhand, kita harus siap untuk disemes atau di drop shot. Jadi kalau tanggung banget, kita harus antisipasi itu. Yang pertama untuk defense smash sama
di drop shot di depan kita. Nah itu yang harus kita perhatikan, langkahnya harus cepat. Nah kalau settingannya kayak gini, jadi yang aku biasanya gendong tapi sekarang digendong, itu mungkin bisa jadi pelajaran baru buat itu, bahwa ada bola-bola tertentu yang memang habis dia itu ngasih, terus dia harus ngambil lagi yang di belakang. Misalkan gini ya, eh, dia ngasih ke net atau drop shot, tapi agak jauh dari lawannya. Tapi ternyata lawan itu berhasil ngejar dan bolanya itu di lob lagi ke belakang. Nah itu biasanya Dito terus nunggu aku yang mundur untuk ngambil. Nah itu nggak bagus, soalnya kalau dari Dito itu nurunin bola, otomatis harus ada yang jaga depan kan. Kalau dia kalau Dito habis nurunin bola terus dia ngejar, langsung lari-lari ke depan kayak pemain ceweknya di mix double. Itu biasanya gitu, habis ngasih drop shot atau ngasih smash tajam, itu dia maju. Jadi langsung yang cowok jaga di belakang. Nah, ini kan memang settingannya beda ya kan kalau mix double. Tapi kalau Dito mau, dia bisa niru kayak gitu. Jadi habis ngasih net atau drop shot atau smash, itu dia langsung buruan maju. Meskipun bolanya bakal dikembalikan lob ya sama lawan, tapi habis mukul langsung maju. Itu nanti partnernya yaitu aku, itu pasti udah paham gitu. Oh, ternyata Dito maju, jadi aku harus jaga belakang. Soalnya lapangan itu kita nggak boleh kosong gitu. Kalau dia jaga di depan, aku harus mundur. Kalau dia jaga di kiri, aku harus di kanan. Kalau dia di serong atau di diagonalnya yang kiri, aku harus diagonalnya yang kanan. Gitu. Jadi kita harus jaga jarak gitu, gitu terus. Kalau kita rotasi. Nah yang kasus tadi, kenapa kalau Dito itu nurunin bola tapi dia nggak ngejar, ya otomatis partnernya yaitu aku akan jaga di depan. Ya kalau lawannya itu bakal ngelob, tapi kalau ngenet kan nggak ada yang jaga, soalnya Dito nggak buruan ngejar, mungkin kurang selang beberapa milisecond ya, beberapa 1 detik atau kurang dari 1 detik dia nggak segera maju habis mukul, malah sebenarnya enakan badannya itu cenderung maju baru mukul, jadi partnernya itu bisa ngelihat langsung lebih peka gitu, oh bakal maju dia, jadi aku siap-siap harus mundur. Nah, soalnya kalau partnernya juga kalau dadaan kayak gitu, oh ternyata dia maju tapi telat. Nah yang partnernya juga dadaan harus mundur tapi telat juga. Nah kalau partnernya bukan atlet, apalagi kalau kakinya lemah, ya otomatis banyak bolongnya. Itu yang aku namakan antisipasi ya. Dan kadang-kadang aku juga melakukan di luar skenario umum ya. Ini kayak eh, kelasnya yang levelnya lebih tinggi lagi dari yang basic. Kalau misalkan sama Dito itu di lob, terus biasanya kan kita posisinya kiri dan kanan ya. Kalau apapun ya, kalau kita ngelob itu harusnya posisinya kiri kanan. Tapi aku nggak langsung ngambil di tengah-tengahnya posisi kanan, soalnya aku bisa mendeteksi atau bisa ngelihat ini lawan bakal kesulitan atau enggak. Apalagi yang dikasih itu Rizky. Oh bakal kesulitan, jadi dia bakal ngasih net lurus. Terus aku tungguin, soalnya Dito habis ngelob kan telat majunya ya, jadi aku langsung cover. Dan kalau lihat kayak gitu, Dito harusnya langsung bergerak ke sisi lainnya. Terus kalau aku amati juga, kalau situasinya sama, misalkan Dito itu ngelob ke arahnya Erik dan Erik itu kesulitan, itu biasanya Erik ngasih net atau drop shot tapi di silangan, di daerah silang. Jadi kalau kita udah paham kebiasaannya lawan, kita bisa tungguin bukannya di lurusannya yang Erik dikasih di belakang itu yang di lob, tapi bisa tunggu di silangannya. Tapi kalian nggak boleh terlalu ini ya, nggak boleh terlalu percaya diri.
oh bakal ditaruh di situ sama lawan. Iya kalau iya, tapi kalau kali ini enggak kan berarti eh, apa miss dan kalian udah nggak bisa ngambil. Kecuali kalau kalian memang larinya cepat, habis ditungguin di kiri, ternyata kok dikasih kanan nggak jadi harus lari-lari cepat. Nah itu kalau atlet masih bisa. Aku kadang bisa, kadang enggak. Tapi mungkin anak-anak yang lebih muda pasti lebih cepat ya dan bisa ngambil. Kalau kalau yang udah tua biasanya masih mengandalkan antisipasi. Jadi ya badminton tuh sebenarnya settingan kayak tebak-tebakan gitu. Cuman tebak-tebakannya kita berdasarkan pengalaman, nggak murni kayak judi. Jadi untung-untungan kita nebak di kiri, oh ternyata tebakanku salah, mati. Tapi itu semua berdasarkan pengalaman ya. Dan bukan dari pengalaman satu orang aja. Misalkan kita udah lihat lawan, oh ini biasanya kebiasaannya kayak gini, terus body language-nya kalau gerakannya kayak gini, itu eh, biasanya ditaruh di sini. Jadi udah kayak ditebak gitu. Tapi kalau kita ketemu orang yang baru dan kita kan buta ya, nggak ngerti mainnya gimana, terus kebiasaan dia gimana, body language-nya juga beda. Nah itu bikin kita kayak was-was. Tapi sebenarnya kita masih bisa nebak sekitar 40% atau sampai 50% itu pasti udah ngerti lah. Oh, kalau lawan kayak gini, siapapun orangnya ya, orang baru atau orang lama yang baru kita kenal juga, kalau di situasinya kayak gini biasanya ditempatin di sini itu pasti udah kayak terpatri di pikiran kita gitu. Ya contoh kasarannya kalau kalian tuh tukang benerin genteng, beda rumah, tapi kalian pasti bisa ngerti kan ini bocornya itu karena apa. Jadi ada kayak pedoman atau mungkin kita lihat situasinya kayak gini. Oh ini bocornya kira-kira kayak gini. Kemarin tuh aku naik ke genteng sama tukang. Terus tukangnya bilang ke aku, ini kayaknya memang nggak ada yang lobang, nggak kelihatan mata, tapi biasanya ya itu di sambungan-sambungan sengnya talang itu airnya ngerembes di situ. Jadi nanti kita bersihin terus dikasih kayak pelapis anti bocor gitu. Oh, berarti dia udah ngerti. Sedangkan aku yang bukan tukang nyari sendiri itu nggak nemu. Kok bisa bocor tapi kok nggak ada yang bolong. Nah itu kan kita minus pengalaman ya. Mungkin tukang itu jadi lebih pengalaman. Sama dengan main badminton. Jadi tukang badminton, tukang baca gerakannya orang. Kalau gerakannya kayak gini itu biasanya taruh di sini. Misalkan bukan yang dibaca bukan gerakan tapi situasi. Kalau kita nempatin agak jauh tapi nanggung, itu biasanya sama lawan diapain. Kalau kita ngasih ke net tapi tanggung juga, lawan nyemes tapi kok nyangkut. Nah, itu juga eh, suatu ilmu pengalaman ya. Jadi, nggak selamanya bola yang bagus itu yang nggak nanggung, tapi kadang-kadang kita nanggung tapi posisinya di tengah-tengahnya lawan, jadi lawan bingung ini siapa yang ngambil, terus akhirnya nyangkut atau malah nggak disemes tapi dibuang soalnya mereka ragu-ragu. Nah itu kita juga punya pengalaman naruh-naruh bolanya itu di mana. Jadi nggak sekedar kita mau mengembalikan, tapi naruh bolanya juga harus dilatih pengalaman kita. Naruh di tempat yang tepat. Mungkin kalian bisa lihat ya waktu bolanya itu ditempatin ke arahku, aku malah kebanyakan tuh minim gerak dan waktu aku mukul kayak posisinya diam aja tapi bolanya bisa jauh gitu. Aku pakai volley ya. Dan Rizky sama Erik itu malah jadi kayak kocar-kacir atau pontang-panting gitu. Padahal aku mainnya nyantai ya, mirip-mirip kayak Tito gitu. Mainnya nyantai, nggak
terlalu lari-lari. Tapi itu karena aku bisa nebak sih. Nah, biasanya sama lawan taruh di sini, terus aku mengembalikannya kemana. Nah, kayak gini ya. Dito itu juga tahu cara nempatin bolanya itu di mana. Yang mengakibatkan ya kayak gitu tadi, jadi lawannya kaget semua, terus buru-buru untuk ngejar bola ke titik yang sama. Itu yang perlu dihindari. Tapi kalian juga harus ingat, meskipun kita tahu di mana harus nempatin bola yang benar-benar kayak super shot atau mungkin yang bikin lawan tuh mati langkah, tapi secara skill kita mampu nggak? Kalau aku lihat Dito itu kan mampu ya ngasih kayak net silang tipis, terus dan masuk gitu. Terus gerakannya juga kayak gerakan nipu, kayak ngasih net lurus ternyata dibelokin. Nah itu mungkin perlu latihan agak lama ya. Tapi yang aku maksud kalau kalian nempatin bola mau ke arah mana itu kalian juga harus memanajemen resikonya. Aku lihat Rizky waktu pertama kali main sama sekarang itu udah kayak banyak kulaan ilmu-ilmu lainnya gitu. Jadi aku amati kok di game hari ini bisa ngasih net silang, padahal di game sebelumnya kok nggak bisa. Nah mungkin udah punya bakat ngeliat aja terus bisa belajar dari teman-teman gitu. Ya bagus, cuman masih perlu dilatih ya, soalnya ada beberapa bola yang arahnya aku pikir smart, tapi eksekusinya masih nyangkut atau out. Nah itu yang bikin kita kehilangan poin gitu. Oke guys, aku rasa gitu aja ya video kali ini. Kalian bisa belajar banyak sih menurutku ya dari permainannya kita-kita. Dan mungkin sedikit little bit of luck untuk bisa menang. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga videonya membantu dan cukup menghibur buat kalian semua.